Pada akhirnya Doromon berhasil mengantongi cincin tersebut. Harga yang harus dibayar adalah 2 senjata kuasi batas, ditambah 20 tahun izin produksi mineral untuk 4 pulau. Dengan penjualan cincin penyelamat nyawa perangkat kuasi batas ini, harta karun yang ditunggu-tunggu oleh semua cacing darah telah tiba. Tapi ketika RH melihat apa yang disebut harta karun di dasar kotak, dia tercengang. Itu saja. Hah, astaga, apa ekspresimu? Kenapa kamu terlihat sangat jijik? Doromon melihat hal yang tak terlukiskan di layar dengan mata panas. Haha, apakah rasa Chaos Bloodworms begitu kuat? Lu Yun tidak tahan melihat layarnya. Apakah kamu mendambakan hal ini? RH hampir kehabisan cepunya, dan dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang hal yang tak terlukiskan ini. Itu hanya balasan biasa. Adegan yang terjadi selanjutnya membuat Lu Yun dan RH kebingungan, terutama RH yang merasa ketiga pandangannya hancur. Cacing darah yang tak terhitung jumlahnya menawar dengan liar untuk mendapatkan balasan. Harga gelombang pertama telah dinaikkan menjadi 3 kali lipat dari harga cincin penyelamat jiwa yang akurat. Lu Yun bahkan berteriak, dunia ini terlalu gila. Saudara Luomen, kamu, ini, balas, oh. RH bahkan tidak bisa menanyakan hal semacam ini, apalagi memahaminya. Haha, Bung, apakah kamu merasa terobsesi? Tidakkah kamu mengerti mengapa begitu banyak cacing darah yang begitu antusias terhadap hal yang tak terlukiskan? Ya, saya harap saudara Luomen akan memberitahu Anda. Karena ini jawaban Zhang Boyue. Zhang Boyel, RH terkejut. Sepertinya kamu kenal Zhang Boyue, saudaraku, jadi kamu tidak perlu aku menjelaskannya. Aku tahu, Zhang Boyue adalah binatang aneh yang bisa bepergian dengan bebas di galaksi. Setelah terkejut, RH mengalami kebingungan yang mendalam. Jadi bagaimana jika ini Zhang Boyel? Ini bukan Zhang Boyel. Itu hanya bagian dari pertahanannya. Apa nilainya? Mungkinkah setelah memakan bagian pertahanan ini, dia masih bisa memiliki kemampuan Zhang Boyel? Ini, aku benar-benar tidak tahu. Jika kamu mempunyai hobi khusus di bidang ini, harap tunggu sampai aku mengambil fotonya dan kamu bisa mencobanya. Doromon bercanda dengan seringai di wajahnya. Mainkan pemotongan telur. RH berkata dengan marah, kenapa sih? Saudaraku, menurutmu, berapa nilai Zhang Boyel? Tidak terukur. RH memberikan evaluasi 4 kata. Ini juga merupakan evaluasi Zhang Boyue di hati sebagian besar cacing darah. Mata Doromon berbinar, jadi sekarang kamu tahu kenapa ini terjadi, kan? Ayu Jiwu, Doromon, saudaraku, harus kuakui, kamu tahu bagaimana mencintai rumah dan burung. Alasan mengapa banyak cacing darah begitu terobsesi dengan jawaban ini adalah karena mereka ingin melacak Zhang Boyue melalui jawaban ini. Fantasi, jika jejak Zhang Boyue dapat ditemukan dengan mudah, dia tidak akan disebut Zhang Boyue. RH berkata dengan nada menghina. Meskipun sangat tipis, saudaraku, bisakah kamu yakin tidak ada apa-apa? RH, dia diam. Meski ide yang diajukan Doromon tidak masuk akal, tapi itu bisa dilakukan. Dia tidak bisa menyangkal hal ini. Lelang galaksi sungguh aneh, kamu bahkan dapat menemukan hal semacam ini. RH berkata dalam hatinya, selama publisitasnya bagus, pertahanan bisa dijual dengan harga yang tidak terduga. Doromon jelas tidak terkejut dengan hal ini. Setelah mendengarkan penjelasannya, Lu Yun, seorang manusia, masih tidak bisa melihat langsung pada jawaban elegan yang diletakkan di atas piring emas yang indah dan dibingkai. Pada akhirnya, harga alat pertahanan ini 13 kali lebih tinggi daripada harga cincin penyelamat nyawa perangkat kuasi batas. Sangat menakutkan. Ini merupakan peristiwa yang cukup eksplosif sepanjang sejarah Ramstead. Namun, yang mengejutkan Lu Yun dan RH adalah jawaban bodoh Zhang Boyel ini pada akhirnya tidak dikantongi oleh Doromon. Dia menyerah pada tawaran terakhir. Hal ini membingungkan Lu Yun. Menurut kekayaan Doromon, dia masih bisa mendapatkan barang kecil ini jika dia mau. Untuk itu RH bertanya secara spesifik, namun jawaban yang mereka terima mengejutkan mereka berdua. Pertahanan ini sudah dijadwalkan sejak lama. Saya hanya menaikkan harga untuk menghasilkan pendapatan untuk pelelangan. Dipesan oleh siapa? RH mengerutkan kening dan tidak bertanya. Saudaraku, dengan kepala kecilmu yang cerdas, tidak bisakah kamu menebak siapa yang memesannya? RH tertegun sejenak, dan dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, silsilah keluarga Sa. Lagi pula, jika kekuatan itu benar-benar beruntung, mereka dapat menemukan atau bahkan menangkap Zhang Boyue melalui balasan ini. Dampaknya terhadap klan Sa, yang baru saja menyelesaikan penyatuan dan memperoleh pijakan yang kokoh, tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Lagi pula, dengan Zhang Boyue, Anda memiliki kemampuan untuk membuka pulau-pulau baru. Jika ini jatuh ke tangan pengusaha kaya seperti Doromon, dengan pasokan modal yang cukup, dia bisa membangun eksistensi yang benar-benar kalah dengan Ramstus dalam waktu yang sangat singkat. Lalu kenapa banyak sekali cacing darah yang begitu bersemangat untuk terus menawar ini? RH tidak mengerti. Dia tahu dengan jelas bahwa ini adalah pembelian di muka, jadi mengapa dia melakukan ini? Keluarga Sa langsung memintanya dari Galaksi Auktion segera. Atau beli secara pribadi. Kamu tidak mengerti ini, saudaraku. Sudut mulut Doromon sedikit terangkat. Pertama-tama, lelang galaksi ini adalah gimmick untuk menggunakan Zhang Boyer. Jika diperdagangkan secara pribadi ke keluarga Sa, kita yang mengetahui cerita di dalamnya masih bisa mengerti.
Tapi hanya sedikit orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Bagaimana kamu meminta Galaksi Auktion menjelaskannya kepada cacing darah yang tidak tahu apa-apa tentang itu? Bukankah ini merusak diri sendiri? Lagi pula, semua orang diam-diam mengetahui masalah ini, sobat. Bukankah menurutmu hanya keluarga Sa yang mencari lelang galaksi? Semua cacing darah dengan reputasi baik di Ramstead telah mencarinya secara pribadi, dan tujuan mereka tidak diketahui. Dan Yu. Dengan kata lain, Zhang Boyale sebenarnya sudah melakukan lelang. Kali ini hanya pertunjukan di depan umum. Doromon menjelaskan rahasianya kepada Lu Yun secara detail. Saudaraku, kelihatannya seperti pelelangan, tapi nyatanya banyak liku-liku, pertarungan terbuka dan sembunyi-sembunyi. RH tidak membantahnya, tapi mengangguk. Oke, lelang sudah selesai. Kita tidak perlu tinggal di sini lagi. Ayo pergi. Doromon menepuk pantatnya dan berdiri dan berkata. Kedai di atas mungkin sudah hancur. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau kamu menginap di rumahku semalam? RH menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak, tidak perlu. Mungkin sekarang sekitar jam 4 atau 5 pagi, dan akan segera fajar. Tidak perlu bolak-balik. Oke, Doromon mengeluarkan gulungan kulit domba dari tangannya dan melemparkannya ke Lu Yun, ini berisi semua informasi tentang Kepulauan Fangbo. Saudaraku, sampai jumpa lagi. Setelah itu, Doromon bersenandung sedikit dan pergi, tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik. RH tidak langsung membuka perkamen itu, melainkan meninggalkan negeri benar dan salah ini terlebih dahulu. Lagi pula, ini juga merupakan wilayah lelang galaksi, jadi mungkin ada yang tidak beres. Terlebih lagi, begitu fajar menyingsing, situasi menyedihkan di kedai akan menarik banyak cacing darah untuk ditonton, dan akan merepotkan untuk menontonnya, melarikan diri saat itu. Ketika RH keluar dari gudang kayu, seekor naga hitam besar lewat tepat di atasnya. Anda tidak perlu berpikir dua kali untuk mengetahui bahwa ini adalah akhir dari Doromon. Tuan, operasi ini sangat berisiko. Ada sedikit nada menyalahkan dalam nada bicara Feng Po. Aku tidak tega meninggalkan anak itu sendirian. Nenek Feng. Terutama karena ada serigala yang sendirian di lelang galaksi. Doromon berkata dengan ceria, kalau begitu saya harus memberitahu wanita tua itu terlebih dahulu. Tuan muda, jika Anda memiliki kekurangan, bagaimana Anda ingin saya menjelaskannya kepada tuan ini? Oke, Feng Po, tidak ada waktu berikutnya. Doromon memandang matahari terbit di timur dan bergumam di dalam hatinya, hanya dengan cara ini aku dapat memastikan beberapa hal yang tidak pasti di hatiku. Feng Po, mulai rencana penghancurannya. Feng Po, yang mengendarai naga hitam, tercengang dengan kalimat yang tiba-tiba ini. Tuan, bukankah ini terlalu dini? Apakah kamu mempertanyakan keputusanku? Feng Po. Doromon memandang Feng Po. Saya tidak berani. Saya tidak berani, Nona tua. Apa yang tertulis di perkamen itu? Melihat RH dengan ekspresi muram dan tidak yakin, Lu Yun punya firasat buruk. Sialan, hewan-hewan ini memakan semua yang ada di dalam dan di luar. RH sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saudaraku, seperti yang kubilang sebelumnya, memang ada pengkhianat di masyarakat tengkorak dan tulang, dan dia menyampaikan kabar itu kepada keluarga Sa. Klan Sa, yang tidak tahu apakah itu benar atau tidak, menyebarkan berita itu agar tidak menjadi jebakan. Diamkan apinya, RH, semuanya sudah seperti ini. Biarpun kamu marah, kamu tidak bisa mengubah apapun. Lu Yun menghiburnya, yang terpenting sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk mencegah harta ini jatuh ke tangan keluarga Sa. Kamu benar, kakak. RH menghela nafas panjang, mencoba menenangkan emosi Sikong, aku hanya bertindak karena emosi. Apalagi yang terekam di gulungan kulit domba ini? Lu Yun bertanya. RH kemudian membacakan pesan yang tertulis di perkamen itu kepada Lu Yun satu persatu. Meskipun semuanya hanyalah gosip yang tidak penting, tidak sulit untuk menghilangkan beberapa rumor dengan mengupas kepompongnya dan membiarkan dua pesan asli yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertahankan untuk saling menguatkan, sehingga menyimpulkan bahwa keduanya adalah peristiwa nyata. Lu Yun menggabungkan semuanya dan sampai pada 3 kesimpulan yang berguna. Pertama, waktu spesifik ketika harta karun itu keluar, sekitar Senin depan. Kedua, harta karun itu bukan ditinggalkan oleh kakek RH, tetapi oleh keluarga Zan. Ketiga, apa yang disebut malam bulan purnama, datangnya air pasang, akan terjadi pada pertengahan bulan ini, pada tanggal 15. Dari sini dapat disimpulkan bahwa harta karun itu dibuka tepat selama 1 minggu. Sekarang, kecuali kita tidak tahu di mana harta karun itu akan ditemukan di Kepulauan Fangbo, kita semua tahu informasi dasarnya. Kata Lu Yun, Kepulauan Fangbo terdiri dari 3 pulau besar, 5 pulau berukuran sedang, dan pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sulit untuk menemukannya. RH mengusap keningnya dan berkata, sepertinya kita hanya bisa menunggu sampai harta karun itu keluar untuk memastikan di pulau mana harta karun itu berada. Tidak, Lu Yun menggelengkan kepalanya dan menolak, kami lemah dan kamu harus menyembunyikan kekuatanmu. Jika kami berada di garis awal yang sama dengan cacing darah lainnya, kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk minum sup. Lu Yun dengan tegas menolak lamaran RH. Kamu harus selangkah lebih maju. Tapi aku tidak tahu pulau dan lokasi spesifiknya. Kalaupun kita mencarinya satu persatu sekarang, kita tidak bisa menemukannya. Saudaraku. Kepala RH hampir botak. Haha, jangan terlalu keras kepala. Jika suatu jalan tidak berfungsi,
sebaiknya kamu berubah pikiran dan mencobanya dari sudut lain. Mungkin akan ada hasil yang tidak terduga. Lu Yun berkata dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Saudaraku, apakah kamu punya solusinya? Mata RH berbinar. Itu wajar. Seringai muncul di wajah Lu Yun. Di pusat perbelanjaan yang ramai, seekor cacing darah yang tidak mencolok tiba-tiba masuk. Tuan, apa yang Anda perlukan? Kami punya segala jenis perhiasan di sini. Seekor cacing darah betina berjubah merah melangkah maju untuk menyambut mereka. Saya ingin bertemu bos Anda. Maaf, Tuan, bos kami tidak ada di toko sekarang. Saat dia kembali, saya akan memberitahunya bahwa Anda ada di sini secepat mungkin. Silakan tinggalkan nama dan alamat Anda agar bos kami dapat mengunjungi Anda. Cacing darah betina menyelesaikan masalah tersebut dengan senyuman palsu khasnya. Setelah membaca ini, mungkin Anda akan mendapat penjelasan berbeda. Tapi sebelum anak laki-laki itu bisa mengulurkan tangannya, cacing darah betina itu berkata, Tuan, Anda salah paham. Bos kita benar-benar keluar. Apa yang terjadi sekarang? Cacing darah muda itu mengeluarkan tanda dari tangannya. Oke, token Presiden Guild. Karena kamu mengetahui token ini, kenapa kamu tidak segera memanggil bosmu? Cacing darah betina hampir menangis. Pertama, Pak, bos kita benar-benar keluar. Saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Cacing darah muda, jika ada sesuatu yang mendesak, Pak, Anda juga bisa memberitahu wakil bos kami. Oke, urus saja semuanya. Cacing darah muda itu melambaikan tangannya dan berkata. Kalau begitu Tuan, ikutlah dengan saya. Cacing darah betina membawanya ke ruang VIP, dan tidak lama kemudian, seekor cacing darah yang memakai kulit sapi buru-buru masuk. Tamu terhormat ini, apa yang bisa saya bantu? Semua perhiasan di tokomu sudah dikemas, aku akan menutupi semuanya. Kalimat ini membuat wakil bos toko ini langsung tercengang. Matanya berbinar, tamu yang bermartabat. Kamu belum selesai tertawa. Dengan itu di sini, menurutku kamu sedang melihat lelucon. Cacing darah muda itu menepuk-nepuk token di atas meja. Pah, tunggu saja, aku akan mengemasnya untukmu sekarang juga. Wakil bos sangat senang sehingga dia meninggalkan ruangan. Setelah sekitar 1/4 jam, dia masuk lagi. Cuma bedanya dengan jalan-jalan, kini ada cincin tambahan di tanganku. Semua perhiasan di toko kita ada di sini. Wakil bos menyerahkan cincin penyimpanan di tangannya. Sebagai teman presiden, tentu saja Anda juga seorang VIP di toko tersebut. Semua perhiasan ini setengah harga, totalnya 348 juta. Anda bisa memberi saya 340 juta. Wakil bos berkata sambil tersenyum dan mengusap tangannya. Saya terus bersorak dalam hati, saya menjadi kaya. Menjadi kaya. Setengah harga, apa menurutmu aku ini cacing darah yang kekurangan uang? Aku akan memberimu tambahan 10 juta sebagai tip di atas harga aslinya. Semburan kebahagiaan yang tiba-tiba hampir membuat wakil bos itu pingsan. Kalau begitu VIP, apakah kamu ingin membayar tunai atau dengan kartu emas? Hah, apakah kamu tidak melihat token ini? Temui pemilik token ini dan minta uang. Tapi, tamu yang terhormat, apakah kamu keberatan? Jangan berani. Begitu saja, cacing darah muda itu pergi dengan membawa semua perhiasan di toko. Dengan cara ini, Lu Yun menggunakan cara yang sama untuk merampok hampir seluruh properti Doromon di Pulau Patpi. Bahkan pada akhirnya, setelah terbiasa dengan jalannya, dia masuk ke dalam toko dan berteriak, saya pemilik toko ini. Kemudian tempelkan token Doromon di meja atau meja, dan cacing darah akan mendandaninya dan menyajikan teh untuknya. Saya meninggalkan kalimat terakhir, cari Doromon untuk membayar tagihannya. Lalu dia langsung pergi. Ketika Feng Po dengan marah melaporkan masalah ini kepada Doromon, dia tertegun selama 2 detik, lalu tertawa terbahak-bahak, menarik sekali. Feng Po, ikuti saja harga yang ditawarkan masing-masing toko dan transfer semua uangnya. Ah, Tuan Muda, apakah ini akhir dari masalahnya? Apakah kamu masih Tuan Muda yang dikenal wanita tua itu? Kalian pasti tahu kalau Doromon yang sudah lama berada di mall selalu bertindak dengan cara yang menuntut pembalasan. Jika ada yang berani mengalahkannya, maka Doromon pasti akan membuat pihak lain sengsara. Lakukan saja apa yang aku katakan. Feng Po, Doromon melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ya, Tuan Muda, Feng Po tertunduk dengan kepala penuh pertanyaan. Saudaraku, coba aku lihat trik apa yang akan kamu lakukan kali ini. Sudah lama bersamamu, aku menyadari bahwa aku benar-benar tidak bisa melihatmu lagi. Doromon mengguncang cangkir berisi darah di tangannya, terkadang kamu bodoh, terkadang kamu pintar. Yang mana penyamaranmu, saudaraku? Saat ini RH sudah meninggalkan Pulau Patpi sebelum dermaga ditutup. Tidak mungkin untuk tinggal di Pulau Patpi lebih lama lagi. Sekarang, baik bos besar maupun kecil dari Guild Doromon sedang mencarinya, dan ada banyak penjahat jahat yang juga mencarinya. Saudaraku, kamu membuatku sibuk sepanjang hari. Apa yang ingin kamu lakukan dengan begitu banyak harta? RH bertanya sambil mengemudikan kapal terbang. Ya Tuhan, kenapa kamu tidak menyadarinya dalam sehari? Lu Yun menepuk keningnya dan berkata, saat kamu keluar mulai sekarang, jangan katakan aku kakak tertuamu. Aku tidak mampu mempermalukan orang ini. RH, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya?
Ingat, ingin mengubah pemikiranmu. Tapi dari sudut itu, kami tidak bisa memastikan lokasi harta karun itu sekarang. RH berkata dengan sedih. Kalian semua tahu cara berpikir secara berbeda, jadi mengapa berpikir berlawanan arah? Jika semua cacing darah tidak mengetahui lokasi spesifik dari harta karun tersebut, mengapa kita tidak menyiapkan beberapa harta karun palsu untuk membingungkan cacing darah lainnya? Dengan cara ini, kita dapat mengesampingkan sebagian besar pesaing sebelum memperjuangkannya. Omong kosong. Kakak, RH hanya bisa mengutuk, kamu meminta harta karun yang menggerebek toko milik Guild Doromon untuk bersiap menghadapi ini. Kalau tidak, menurutmu aku dan kakak tertuamu tidak terlalu terobsesi dengan uang, bukan? Lu Yun langsung menebak gagasan kecil RH. Itu tidak bisa dilakukan. Wajah RH memerah, tapi sepertinya dia memikirkan sesuatu lagi, saudaraku. Kamu bilang kamu ingin menjauh dari Doromon pada awalnya. Jika kita melakukan ini, apakah kita akan dibenci olehnya? Sejujurnya, pemikirannya membuatku takut. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Lu Yun berkata dengan tegas, dengan pandangan ke depan dan kepraktisan seperti itu, dia tidak akan menaruh dendam padamu hanya karena sejumlah kecil uang. Tapi, sekarang kita mungkin harus memikirkan mengapa kita membutuhkan begitu banyak harta. Apa yang dikatakan Lu Yun memang benar, dan itu memang kesalahan Doromon. Menjelang tengah malam, RH dan Lu Yun Cai mendarat di pulau berukuran sedang yang paling dekat dengan pulau kulit paten di Kepulauan Fangbo. Begitu kakinya mendarat, RH dikunci oleh beberapa aliran energi darah. Suara gemerisik tumbuh-tumbuhan. Puluhan cacing darah muncul dari semak-semak setinggi puluhan meter. Bahkan ada yang bergumam, terbuka. Terbuka. Akhirnya terbuka. Jika kita tidak membukanya, kita harus meminum angin barat laut. Dalam sekejap mata, cacing darah ini mengepung RH. Saya menanam pohon ini dan membuka pulau ini. Saya ingin tinggal di sini dan meninggalkan uang untuk akomodasi. Pemimpin cacing darah itu tertawa dan berkata, kalian, aku ingin tahu berapa biaya akomodasi ini. RH berkata dengan tatapan ketakutan. 100.000 koin darah setiap malam. 100.000 koin darah. Itu terlalu mahal. RH berkata dengan heran. Mahal. Lihatlah sekeliling dan temukan bahwa akomodasi kami di sini adalah yang paling terjangkau. Bukankah itu terjangkau? Ini adalah satu-satunya pulau dalam jarak 100 mil. Lupakan, aku akan bermalam di kapal terbang saja. Kata RH dan hendak pergi. Mau pergi, mudah didapat, tapi jika ingin pergi, kamu harus bertanya pada temanmu apakah mereka setuju. Nak, saya menasihati kamu untuk bersikap bijak dan patuh menyerahkan uang itu. Jika kamu dipukuli ketika saatnya tiba, jika kamu menyerahkan uang itu lagi, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Lagi pula, saudara-saudara ini tidak berhati-hati atau serius. Jika mereka benar-benar mengalahkanmu, tidak akan ada cacing darah di pulau terpencil di galaksi ini yang bisa menyelamatkanmu. Selusin cacing darah ini, satu berwajah merah dan satu lagi berwajah hitam, bergantian menekan RH. Jika itu adalah cacing darah besar lainnya, saya khawatir ia akan ketakutan. Namun, mereka kurang beruntung dan bertemu RH. Karena itu, jika saya tidak tahu apa yang terjadi, itu akan menjadi sedikit tidak masuk akal. RH tersenyum meminta maaf dan berkata, ini aku, adikku. Semua barang milikku ada di sini. Kuharap beberapa orang baik akan melakukannya dengan baik dan mengizinkanku menginap di sini selama 1 malam. Aku akan berangkat besok pagi. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kepalan tangan dari tangannya. Nak, apa maksudmu? Menurutku kulitmu gatal, biarkan aku membantumu. Selusin cacing darah ini bergegas menuju RH dengan tatapan garang. Tapi pada saat ini, gelombang cahaya bintang menyebar di tangan RH, langsung menutupi semua cacing darah yang ada. Ini, apa ini? Bajingan kecil, apa yang telah kamu lakukan? Cacing darah yang tidak tahu kenapa memandang RH satu demi satu. RH tidak berkata apa-apa, tapi mengulurkan tinjunya yang terkepal dan melihat Lu Yun tiba-tiba muncul di antara mereka, matanya sepertinya berisi langit berbintang yang luas, bersinar dengan cahaya yang aneh. Haha, bajingan kecil, apakah kamu ingin cacing darah manusia melindungimu? Sungguh disayangkan, mereka sebenarnya membutuhkan hewan peliharaan darah untuk melindungi mereka. Cacing darah jenis ini adalah sampah dimanapun dia berada. Dan hewan peliharaan berdarah itu adalah seorang kultivator manusia, sama tidak bergunanya dengan tuannya. Ejekan nakal terdengar dari tepi galaksi. Mereka tidak tahu bahwa Dewa Kematian telah mengangkat sabitnya tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke leher mereka. Lalu, apa itu? Sambil berseru, tawa itu tiba-tiba berhenti. Cacing darah mengangkat kepala dan melihat ke arah langit, ketakutan di mata mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di langit berbintang yang indah, dihiasi bintang-bintang, ditambah dengan bulan yang memudar, sungguh indah. Namun ada sesuatu yang merusak gambar yang luar biasa ini. Sebuah bintang jatuh dari gambar seperti lampu yang tidak digantung dengan aman. Saat ini, bintang-bintang besar telah memenuhi rongga mata cacing darah ini. Ledakan, asap dan debu ada di mana-mana, dan sungai gelap bintang terus mengalir. Di tepi sungai, selain Lu Yun dan RH yang terombang-ambing tertiup angin, hanya ada meteorit besar yang tergeletak diam di dalam lubang. Anak baik, kekuatan ini benar-benar menakutkan.
Saya telah menyaksikan kekuatan hukum bintang dengan mata kepala sendiri, dan alis saya masih bergerak-gerak ke arah Anda sekarang. Aku sangat senang kamu adalah kakakku. Berhenti bicara omong kosong. Apa yang bisa diuji oleh ikan dan udang busuk ini? Mereka akan dihancurkan hanya dengan satu gerakan. Lu Yun berkata dengan maksud yang belum selesai. Saya belum selesai melakukan pemanasan. Ini sudah berakhir. Tapi, melihat meteorit besar di depannya, Lu Yun punya rencana lain, haha. Menurutmu apakah akan lebih kredibel jika dipasangkan dengan kata-kata ini? Meteorit yang jatuh dari langit adalah pertanda baik. Saudaraku, kamu jahat sekali. Aku sangat menyukainya. Lu Yun gemetar, dan merinding di seluruh lantai, haha. Jika kamu sakit, meteorit itu akan menghantammu selanjutnya, aku bilang begitu. RH, cepat, aku sangat terkejut, cepatlah bekerja. Letakkan peti harta karun di bawah meteorit ini. Tutupi saja dengan pasir. Agar bisa ditemukan, Lu Yun bersusah payah. Setelah selesai, RH menepuk-nepuk pasir di tangannya, kalau begitu ayo kita pergi ke pulau berikutnya. Jangan khawatir dulu. Agar aman, mari jelajahi bagian dari pulau berukuran sedang ini. Untuk mencegah cacing darah lainnya. Sebelum dia selesai berbicara, RH dan Lu Yun segera bersembunyi di semak-semak di dekatnya. Meskipun RH tidak mengatakan apapun, Lu Yun segera memahami maksudnya. Mau tak mau dia segera terdiam, dan menggunakan api aneh ikan yin yang untuk menyembunyikan aura kedua orang itu. Apakah kamu yakin ini ada di sini? Tentu saja, aku bisa melihat dengan jelas, cepatlah. Dua cacing darah, satu tinggi dan satu kurus, muncul dari semak lain. Saat itu, saya ketakutan dengan pemandangan di depan saya, dan saya buru-buru kembali. Setelah tidak menemukan sesuatu yang aneh, Anda berjingkat menuju meteorit tersebut. Pantas saja ada pergerakan sebesar itu, ternyata ada meteorit yang jatuh di sini. Kata si cacing darah kurus. Aduh, kupikir harta karun itu sudah keluar sebelumnya. Aku sangat senang. Serangga berdarah tinggi itu menguap dan berkata, berhenti mencari dan cepat pulang. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan besok. Tunggu sebentar, kata cacing darah tipis itu, memadatkan energi darahnya menjadi alat penambangan, dan mulai memahat. Tidak, apa kamu gila? Kamu begadang hampir sepanjang malam. Apa yang kamu bicarakan tentang meteorit yang pecah? Berhenti bicara omong kosong. Kemarilah dan bantu. Cacing darah tinggi itu tampak enggan, tapi tetap berjalan mendekat. Sambil mengeluh, dia mulai menggali dengan Shou Sue. RH melihat kedua cacing darah itu semuanya terfokus pada meteorit tersebut, jadi dia siap membunuh kedua cacing darah itu. Tapi Lu Yun melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Saudaraku, jika kita tidak mengambil tindakan, harta palsu yang kita kubur akan ketahuan. RH bingung. Bukankah kita hanya ingin orang-orang mengetahui kapan kita mengubur harta palsu? Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dan melihat penampakan kedua cacing darah itu, kemungkinan besar mereka adalah penduduk asli Pulau Patpi. Ketika mereka menemukan harta karun palsu itu, lebih mudah untuk menyebarkan masalah ini. Itu adalah publisitas gratis. Saat Lu Yun dan yang lainnya sedang berbicara, yang tinggi dan yang kurus telah membuat celah di meteorit tersebut. Lihat peti harta karun emas yang bersinar dengan cahaya kemasan. Kedua cacing darah itu saling memandang dan bersorak, menjadi kaya. Menjadi kaya. Set, pelankan suaramu, jangan sampai diperhatikan oleh cacing darah lainnya. Cacing darah tipis itulah yang pertama bereaksi dan mengingatkan. Ya, gali kotak harta karun itu dengan cepat. Kedua cacing darah itu mungkin terlalu bersemangat, lupa bahwa mereka memiliki darah, dan sebenarnya menggunakan metode paling bodoh, mendayung anjing untuk menggali peti harta karun. Saat peti harta karun dibuka, kedua cacing darah tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka dan berpelukan dengan air mata berlinang. Sekarang bukan waktunya untuk berbahagia. Kita harus segera keluar dari sini, kata Tin Bloodworm. Ya, ayo cepat kembali ke tempat tinggal kita. Jangan ketahuan orang lain, kata cacing darah tinggi, lalu dia memindahkan kotak itu dan ingin kembali ke tempat dia datang. Tapi dia dihentikan oleh cacing darah tipis, tidak. Kamu tidak bisa kembali. Akan terlalu mudah untuk terekspos jika kamu kembali. Ayo pergi. Cacing darah tipis memandang ke galaksi gelap dan berkata, kembalilah ke Pulau Kulit Paten sekarang. Cepat, jangan tinggalkan bekas tinta apapun. Segera pria jangkung dan kurus itu terhuyung-huyung ke galaksi gelap dengan pesawat luar angkasa yang bobrok. Ayo pergi. RH, kita harus mempercepat juga. Lu Yun menyapa, saat kedua cacing darah ini kembali ke Pulau Patpi, masalah ini akan tersebar luas. Kita harus berani menata harta palsu sebanyak-banyaknya sebelum beritanya tersebar. Ya, mengerti. Segera tepian sungai yang rusak menjadi damai, hanya menyisakan meteorit pecah yang berdiri sendirian di sana. Namun di Pulau Patpi, terjadi kejar-kejaran menegangkan dan seru di pojok gang. Sisa-sisa perang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Terima saja kematianmu. Kata seekor cacing darah bertopeng. Kapten, lari. Ayo kita tahan mereka, kata ketiga cacing darah yang dikejar. Apa yang kamu bicarakan? Kami di masyarakat tengkorak dan tulang tidak memiliki aturan untuk meninggalkan saudara-saudara kami. Kita pergi bersama sekarang, atau kita pergi ke neraka bersama. Kao meraung. Jie, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Beberapa rantai berwarna darah tiba-tiba ditembakkan di depan Kao,
langsung membunuh 3 cacing darah Kao dan membuat mereka lengah. Hati-hati, teriak Kao sambil memutar tubuhnya, dan 2 cacing darah di belakang pemain pengganti memblokir serangan berantai. Namun, 4 rantai menembus tubuhnya. Pemimpin tim. Adegan yang mengharukan. Jie, bodoh sekali. Cacing darah yang mengejar di belakang berkata sambil tersenyum jahat. Bodoh sekali. Aku memikirkan hidupku sebagai tentara, tapi pada akhirnya aku jatuh ke tangan kalian. Kanai menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya dan menertawakan dirinya sendiri. Cih, pemenang dan pecundang, klik. Kamu tidak memahami kebenaran sesederhana itu. Kamu seharusnya beruntung masih hidup sampai sekarang. Silsilah perang sudah lewat, dan tidak ada jalan kembali. Sekarang dunia menjadi milik silsilah keluarga Sa. Selama kamu mengangguk, aku bisa memohon kepada Lord Sachima dan membiarkanmu hidup. Bah, kamu adalah wanita jalang pengkhianat yang mencari kejayaan. Buruh dan manajemen bahkan tidak mau bekerja sama denganmu. Kalau begitu, matilah. Berhenti. Angin kencang lewat. Setelah 2 hari penuh bekerja, RH akhirnya menempatkan harta karun palsu di setiap pulau di Kepulauan Fangbo. Ada 3 pulau tersembunyi di masing-masing 3 pulau besar, 2 di masing-masing 5 pulau berukuran sedang, dan hanya 1 di masing-masing pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, tidak peduli apakah itu besar, sedang atau kecil, agar mudah ditemukan, Lu Yun akan dengan bijaksana menggunakan prinsip bintang untuk memanggil meteorit untuk menghantam tempat di dekat harta karun palsu. Pada suatu saat, langit malam yang awalnya berbintang menjadi sangat gelap, dan sejauh mata memandang, hanya ada bulan memudar yang tergantung sendirian di langit. Ini berarti Lu Yun tidak cukup kuat, jika tidak, tidak akan ada apapun yang bisa bersinar di seluruh langit malam. Namun, meskipun Lu Yun dibujuk, 1 yang tinggi dan 1 kurus selamat dan kembali ke Pulau Patpi, tapi Lu Yun juga tidak kecewa. Segera berita menyebar dengan cepat bahwa harta karun Kepulauan Fangbo telah muncul sebelumnya, dan cacing darah dalam jumlah yang tidak diketahui menyerbu menuju Kepulauan Fangbo. Saat ini, masih ada 3 hari sebelum harta karun yang sebenarnya muncul. Boom, boom, boom. Datang, teriak Doromon. Feng Po masuk dengan marah sambil membawa tas kulit hitam. Tuan, lihatlah barang-barang ini. Saat dia mengatakan ini, Feng Po membuka dompetnya dan menemukan tas penuh perhiasan emas. Feng Po, sejak kapan kamu mulai menyukai hal semacam ini? Tuan muda, jangan mengolok-olok saya. Ini yang baru saja diterima pedagang saya. Ini adalah sebagian kecil dari kumpulan yang hilang di toko-toko besar dalam 2 hari terakhir. Anak yang mendapatkan tokenmu itu, bukankah kamu bertindak terlalu jauh? Kamu hanya serigala yang tidak punya apa-apa, tapi sekarang ada pencucian uang yang terang-terangan. Tuan, bagaimana kamu bisa menanggung ini? Selama Tuan muda memberi perintah, wanita tua itu akan menggali tanah setinggi 3 kaki untuk menangkap anak itu. Feng Po berkata dengan tegas bahwa menurut pendapatnya, perilaku RH adalah contoh khas dari sikap tidak tahu malu. Jika Anda bisa mendapatkan tanda Tuan muda, jangan menghargainya. Tetapi melakukan hal tercela seperti itu sungguh memalukan. Haha, tidak perlu, Feng Po. Doromen sangat gembira hingga dia hampir tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga. Tuan, mungkinkah Anda membiarkan dia bersikap seperti ini? Feng Po sangat bingung, jika tidak berhasil, saya akan pergi dan mengambil kembali token Anda dari orang itu, sehingga dia tidak akan merusak reputasi Anda dan mempengaruhi citra publik Anda. Feng Po, ini pasti tidak terjadi. Doromon menatap Feng Po dan berkata, semua tindakanku atas persetujuan dan persetujuanku. Apa, kenapa, Tuan? Kebingungan di wajah Feng Po menjadi semakin serius. Kamu akan tahu kalau waktunya tiba. Doromon berkata dengan penuh arti, dan Feng Po. Bulan depan, apapun perhiasan yang diterima toko-toko di Pulau Patpi, mereka tidak boleh mengakui bahwa itu dari toko lain. Atau dari toko tertentu. Mereka yang tidak mematuhi perintah akan segera dieksekusi. Feng Po bergidik. Dia belum pernah melihat Doromon dengan ekspresi serius selama bertahun-tahun. Ya, wanita tua itu akan segera pergi dan menyampaikannya. Mengatakan itu, Feng Po hendak pergi. Segera setelah saya berbalik, saya teringat sesuatu dan berbalik. Doromon, Feng Po, apakah kamu berputar-putar melalui keajaiban cinta? Feng Po, satu hal lagi, Tuan muda, wanita tua itu sedang dalam perjalanan pulang. Saya sudah mengetahuinya, dan saya melakukan pekerjaan dengan baik. Turun. Ya, mencicit. Pintunya tertutup, dan Doromon sendiri adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Saudaraku, kamu sangat pandai mengatur formasi mistik. Tapi saya khawatir hasilnya tidak memuaskan. Doromon melihat ke bawah ke meja, tempat peta kepulauan Fangbo tersebar. Di salah satu pulau, terdapat lukisan palang merah mencolok di atasnya. Dan di villa mewah lainnya di Pulau Patpi. Sachima menegur anak buahnya, kamu adalah sekelompok sampah yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak dapat melakukan hal sekecil itu. Apa gunanya yang aku butuhkan darimu? Saat itu, ada ketukan di pintu luar rumah. Sachima mengedipkan mata pada petugas di sampingnya. Mencicit, pintu yang berat terbuka, dan seekor cacing darah berkerudung tiba-tiba muncul di depan pintu. Siapa kamu? Cacing darah di luar pintu tidak berbicara, tetapi hanya melepas sedikit tudung kepalanya. Ketika petugas melihat ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, mohon tunggu sebentar, saya akan melaporkannya.
Kemudian pelayan itu mendatangi Sakima dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Untuk apa dia ke sini? Bukankah barangnya sudah dikirim? Sakima mengerutkan kening dan melihat cacing darah yang berlutut di tanah. Aku akan melepaskanmu sekarang, kenapa kamu tidak keluar? Silakan datang ke ruang kerja. Aku akan menemuinya di ruang kerja. Mengatakan itu, Sakima naik ke atas terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, pemandangan aneh muncul di ruang kerja. Yang satu mengenakan pakaian mewah, dan yang lainnya berkerudung dan berpenampilan seperti pencuri. Namun identitas yang tampaknya tidak setara ini sebenarnya duduk di seberang meja, saling memandang, berbicara dan tertawa. Kamu datang ke sini hanya untuk mengenang masa lalu, kan? Apa maksudmu? Sakima melihat ke pihak lain dan berkata, haha, sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Duke. Beberapa hari yang lalu, bukankah Duke menanyakan dari rumah lelang galaksi kita tentang siapa yang melelang tubuh monster bintang bibrida itu? Itu benar, Sakima mengangguk. Meski 3 hari telah berlalu, itu masih membuatnya sangat marah ketika memikirkannya. Apakah kamu sudah tahu siapa yang membelinya? Ya, itu Doromon, Presiden Persekutuan Naga Hitam. Sakima tertegun dan memandang ke pihak lain dengan heran, Presiden Gaga. Perhitungan Anda benar-benar tidak masuk akal. Apakah semuanya datang kepada saya? Tidakkah menurutmu aku bodoh karena membiarkanmu menjadi pengguna senjata? Saya tidak berani. Tuan Duke, bahkan jika Anda memberi saya 10 keberanian, saya tidak akan berani berbohong kepada Anda. Gagaya berkata dalam-dalam, saya datang ke sini secara pribadi kali ini hanya karena takut Duke akan salah paham terhadap saya. Bagaimanapun, urusan Persekutuan Naga Hitam dan lelang galaksi saya sekarang ada di Ramster. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tahu tentang hal itu. Tidak ada yang mengetahuinya. Petik 2. Tapi aku sudah lama tidak menanggapimu, dan aku khawatir kamu akan mengira klub lelang galaksi kami membencimu. Itu sebabnya aku datang sendiri untuk mengatakan yang sebenarnya. Garga berkata dan melepas tudung di kepalanya. Apakah Doromon itu benar-benar melakukannya? Sakima sudah mempercayainya di dalam hatinya. Yang mulia Duke, lihat sendiri. Kata Gaga dan mengeluarkan bola penawaran dari tangannya. Saat Gaga menyuntikkan darah ke dalamnya, pemandangan di dalam gua malam itu muncul di depan kedua serangga tersebut. Tubuh monster bintang terlihat jelas di layar. Oke, bagus sekali. Doromon, kan? Persekutuan Naga Hitam, kan? Mata Sakima penuh dengan niat membunuh, kamu berani memprovokasiku. Aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan. Melihat ekspresi Sakima, sudut mulut Gajia secara tidak sengaja terangkat. Doromon, jika kamu ingin ikut campur dalam pelelangan galaksiku, kamu masih 20.000 tahun terlalu dini. Saya ingin Anda tahu betapa salahnya keputusan ini.